skema pemasangan untuk mesin tartil ini ya guys. Jadi mesin tartil ini akan kita pasang full otomatis ke mixer dan amplifier. Nah, biasanya di dalam mesin itu sudah ada saklar manual untuk adzan yang biasa dipasang di dekat mimbar atau mic ya. Seperti ini, biasanya rangkaiannya seperti ini. Nanti untuk relay otomatisnya tinggal disambungkan ke saklar tersebut. Karena relay otomatis itu gunanya hanya sebagai saklar otomatis ya guys. Kemudian untuk jack DC nya ini tinggal dicolokkan ke listrik. Kemudian untuk jack audio out dari mesin dihubungkan ke mixer. Nanti jadi dengan skema seperti ini nanti mixer dan amplifiernya itu akan hidup secara otomatis kalau mesin tartilnya itu berbunyi. Kan amplifier akan mati pada saat bunyi tartilnya itu sudah mati ya guys. Oke. Nanti jika kepengen menggunakan amplifier dan mixer untuk adzan, kemudian untuk pengumuman dan lain sebagainya, tinggal menggunakan saklar manual untuk adzan yang di dekat mimbar itu saja, tinggal di on kan saja. Jadi tugasnya relay otomatis itu sebagai saklar otomatis ya. Untuk skema pemasangannya seperti ini. Kemudian jika kita pasang untuk mesin tartil yang tidak ada mixernya, jadi hanya amplifier. Jadi di masjid tersebut ada amplifier, tidak ada mixernya. Skemanya hampir sama. Biasanya dalam masjid itu sudah ada saklar untuk mimbar ya, yang saklar dekat mimbar atau dekat mic. Biasanya sudah ada saklar di situ. Tinggal amplifiernya dihubungkan, kemudian dari saklar tersebut dihubungkan ke relay otomatis yang ada di mesin. Nah, adaptor juga dihubungkan, kemudian jack audio tinggal dihubungkan dari mesin ke amplifiernya. Jadi nanti otomatis ya amplifiernya akan hidup pada saat mesin tartilnya berbunyi, dan amplifier akan mati otomatis pada saat mesin tartilnya sudah tidak berbunyi ya guys. Oke, itulah untuk skema pemasangannya. Kita lanjut ke tutorial penggunaan menu-menu yang ada di mesin tartil ini. Nah, ini kita tampilkan untuk panduan remote mesin tartil otomatisnya ya. Jadi panduannya sangat simple seperti ini ya tampilannya. Jadi ketika kita tekan menu, nanti akan keluar set waktu. Nah, kita mau kemana nih? Kalau kepengen menu ke selanjutnya, kita bisa menggunakan CH plus atau naik ya. Nanti bisa masuk ke set koma, kemudian naik lagi, set standby, naik lagi, set kalibrasi, set waktu tartil, dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin masuk ke menu yang kita pilih ya, jadi kita ketika tekan menu nanti masuk ke set waktu ya. Jika kita ingin mau set waktu, tinggal masuk ke volume plus, menggunakan volume plus, nanti akan keluar jam. Kita geser lagi menit, geser lagi hari, kemudian tanggal, bulan, dan tahun ya, seperti itu. Dan ketika pada saat tahun kita geser ke kanan lagi, nanti akan kembali ke set waktu seperti itu ya. Jadi menu-menunya sangat simpel kalau kita lihat di tabel panduan remote mesin tartil otomatis ini ya. Coba kita hidupkan terlebih dahulu untuk mesinnya ya. Ini pertama kali hidup. Untuk LCD nya ini pakai LCD 1602, dia menampilkan
hari Senin dan tanggal di bagian kiri atas, kemudian di bagian kiri bawah itu jam utamanya, kemudian di bagian kanan atas itu nama jadwalnya ya, jadwal sholat untuk pengurutannya, kemudian di bagian kanan bawah itu jadwal sholatnya. Di sini saya sudah sediakan remote-nya. Ini adalah remote dari mesin Autotartil plus belnya. Ada tombol angka 1 sampai 0, kemudian menu exit, arah atas bawah, volume kanan, volume kiri, kemudian tombol start, tombol TV mode, kemudian tombol next dan previous. Ini yang dipakai ya, yang lainnya itu tidak dipakai. Jadi untuk pertama-tama kita setting waktunya, kita tekan menu 1 kali, dia akan mengeluarkan tulisan set waktu, kemudian kita volume kanan, ini untuk setting jamnya ya, kita bisa menambah dengan CH plus dan CH min seperti ini. Kemudian jika kita mau menggunakan angka juga bisa, kita pilih 12 misal, seperti ini juga bisa. Untuk geser ke kanan pakai volume plus, kita akan set menit, ini menambah dan mengurangi pakai CH plus dan CH min. Kemudian geser lagi, ini untuk hari, menambah dan mengurangi biasa menggunakan CH plus dan CH min ya. Kemudian set tanggal, ini bisa menggunakan CH plus dan CH min, kemudian bisa menggunakan angka juga. Kita set bulan, kemudian set tahun. Nah itu menu-menunya ya, kita bisa geser kanan kiri, bolak-balik juga bisa ya. Setelah set tahun, jika kita klik volume plus lagi, dia akan kembali ke menu set waktu. Nah setelah set waktu, kita naik ke atas ya, ini menu utamanya, naik ke atas pakai CH plus, ini ada set ikomah, kemudian kita masuk ke menu set ikomah, volume plus, ini ikomah 1 itu untuk subuh ya, terus geser lagi 2 duhur, 3 asar, 4 maghrib, 5 isya, geser lagi menu utama. Nah set ikomah ini digunakan biasanya kalau pada jam sholat ya, itu waktu ikomah ya, waktu ikomah mundur. Tapi karena ini displaynya kecil, kita sering pakai cuma 5 menit saja, jadi jarang banget digunakan ini untuk announcer saja. Announcer jika sudah azan kemudian tunggu waktu sholat, ini akan bunyi bip setelah set hitung mundur ikomahnya habis. Setelah set ikomah ya, kita naik lagi ke atas, ini ada menu set standby ya. Untuk standarnya kita set 5 seperti biasa, 1 subuh, 2 zuhur, 3 asar, 4 maghrib, 5 isya. Kalau set standby ini untuk pembacaan data ulang ya, jadi setelah waktu iqamah habis, ini nanti akan standby selama, kalau 1 itu subuh, standby selama 5 menit. Tapi untuk displaynya ini akan tetap hidup ya, soalnya ini minim daya, karena LED display seperti ini cuma pakai 1 LED. Di bagian kanannya itu LED putih ya, itu dayanya daya rendah sekali, jadi kita nggak matikan. Ini biasanya untuk pembacaan data ulang saja. Untuk set iqamah, set 5 semuanya set, kemudian set standby nya kita set 5 semuanya juga, itu default dari kita.
ada set kalibrasi, kita naik lagi ya, CH plus tadi. Ini set kalibrasi itu untuk mengatur, menambah dan mengurangi jadwal sholatnya. Jadi setelah kita set ya, misal di suatu tempat itu subuhnya itu aslinya itu 4/1, misal ya, aslinya 4/1, karena kadang kan ada yang mengacu dengan selebaran, ada yang mengacu dengan data yang di HP dan lain sebagainya. Kalau kita set sih aslinya itu ambil dari situs Al-Habib ya. Jadi di situ ada perhitungan banyak banget. Ada yang mulai dari Muhammadiyah, ada yang NU, kemudian nasional, kemudian dari pemerintah juga di situ ada banyak. Kalau utamanya kita jadwal sholatnya kita set itu nasional sama itu ya, MUI ya, ambil dari Al-Habib itu. Kita geser kanan, masuk ke menu kalibrasi, 1 untuk subuh. Ini bisa menambah dan mengurangi. Jadi kalau misalnya ditambah, hasilnya di misal seperti ini. Di mesin tartil itu subuhnya itu jam 4.00, kemudian kita ingin set jam 4/1. Nah, maka yang ditambah itu di menu kalibrasi 1 subuh ya, kita tambah 1, maka jadwalnya nanti akan berubah menjadi 04.01. Kalau kita ingin mengurangi jadi 0359, kita tinggal tekan CH min ya, min 1, nanti jadi jadwal subuhnya itu menjadi 0359 seperti itu. Tapi sebenarnya untuk jadwal sholat yang kita buat itu insya Allah udah pas ya, udah pas dengan permintaan. Misal masnya itu minta desa dan kecamatan, biasanya kita ambil dari desa dan kecamatan, insya Allah itu pas. Jadi kalau misalkan kepengen rubah ya tinggal masuk di menu kalibrasi saja. Ini menu kalibrasinya, 1 untuk subuh, kita nolkan lagi ya, 2 duhur, 3 asar, 4 maghrib, 5 isya. Itu di menu kalibrasinya. Kemudian kita naik lagi ke atas, ini set waktu tartil. Nah, set waktu tartil ini waktu ngajinya ya, kita masuk ke kanan, masuk ke menunya ya. Ini kalau default dari kita untuk waktu tartil 1 atau subuh itu 11 menit, kemudian duhur 10 menit, 3 asar 10 menit, kemudian maghrib itu 10 menit, 5 isya itu 10 menit. Kemudian untuk hari Jumatnya, ini khusus untuk Jumatan ya, itu tartil sebelum Jumatan itu 30 menit. Untuk waktu maksimalnya itu 59 menit dari waktu Jumat. Misal kita 99 ya, itu maksimal 59. Tapi untuk defaultnya kita kasih 30 ya. Nanti kakak bisa ganti ya sesuai dengan keinginannya. Nanti di file default kan ada biasanya yang custom yang paling sering dipakai untuk mesin tartil yang biasa dipesan di kita, itu semuanya ada di situ. Kalau pengen pun pakai file milik sendiri juga bisa, tutorialnya ada di deskripsi atau enggak di video yang sebelumnya ya, seperti itu. Jadi untuk set waktu tartil ini, misal subuhnya itu jam 04.00, maka kalau kita set waktu tartil 11 menit, maka sebelum subuh itu 03.49 ya, dikurang 11 menit ya, 03.49 dia akan berbunyi sampai 04.00 ya, masuk waktu subuh dia akan berhenti, dia akan bip 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 seperti itu jika sudah masuk waktu sholatnya.
Ini untuk set waktu tartilnya. Kemudian kita naik lagi, ini ada set surah tartil. Nah, kita masuk ke kanan. Untuk defaultnya kita pilih yang subuh, itu set tartil 1 itu subuh, yaitu suaranya tarhim selama 11 menit ya. Filenya nomor 63 di panduannya ada. Jadi dia akan berbunyi pada saat 0349 0349 ya tadi ya, sampai jam 4.00 berbunyi file nomor 63 yaitu tarhim. Untuk file nomor 63 bunyinya seperti itu tarhimnya. Kemudian kita masuk lagi, waktu tartil duhur kita set 58, itu file nomor 58 ya. Ini surat An-Nisa, paling sering untuk dipakai di waktu duhur. Durasinya itu tadi kita set 10 menit ya. Jadi pada waktu duhur, sebelum waktu duhur itu 10 menit berbunyi An-Nisa. Kemudian asarnya itu file nomor 61 yaitu Al-Waqiah, durasinya 10 menit. Kemudian untuk maghribnya ini file nomor 60, suratnya itu Ar-Rahman, bunyinya seperti itu. Kemudian untuk isyanya ini file nomor 59 yaitu Yasin. Kemudian untuk Jumat kita pilih yang Kiai Haji Muammar nomor 74 ya. Durasinya itu 30 menit. Tadi kita sudah set 30 menit ya, itu set yang default dari kita. Nanti tinggal pilih aja di menu di panduannya ada file-filenya ya, tinggal milih. Itu yang paling sering dipakai di mesin tartil dan paling sering di custom oleh konsumen, seperti itu. Kalau pengen rubah file ya nanti tinggal MP3 nya tinggal dirubah saja. Tutorialnya ada di video sebelumnya, ada juga di deskripsi, nanti saya cantumin juga. Kemudian kita naik lagi, ini ada set alarm tartil. Nah, set alarm tartil ini digunakan untuk, biasanya kan kalau waktu waktu puasa, waktu Ramadan, ini biasanya kadang pada pakai yang ini. Kita bikinkan satu alarm khusus ya. Ini kita geser ke kanan dulu. Dia ada menu jam on itu jam 3 ya. Ini menggeser menggeser dengan atas bawah. Jam on jam 3, menit on jam 3, jam off jam 3, menit off itu menit ketiga. Ini karena kita sedang tidak puasa ya, sedang tidak Ramadan, menu ini kita samakan. Kalau menu ini kita samakan ya, jam 3 lebih 3 hidup, kemudian jam 3 lebih 3 mati, kemudian file surahnya itu harus 0, jadi supaya kita matikan. Tapi ketika kita Ramadan, misal kita punya file ini punya file isinya sahur ya, misal seperti itu ya, nanti tinggal dipilih saja kita pengen hidupnya itu jam berapa, misal jam 3 gitu kan, jam 3.0 seperti ini, atau jam 3 lebih 1 ya, jam 3 lebih 1 hidup, kemudian jam 3 lebih 15 itu mati, karena filenya kita cuma 14 menit gitu. Maka otomatis ketika jam 3 lebih 1 sampai 3 lebih
berapa ini 3:15, dia mesin tartil ini akan berbunyi ya, otomatis play surah nomor berapa yang kita isi. Misal file surah nomor 5 ya, kita bikin file sour itu kita namain 005 gitu, maka otomatis dia akan play nomor 5 seperti itu. Jam 3:01 sampai jam 3:15. Kemudian durasinya itu, durasi file yang kita buat itu 14 menit ya, misal di Audacity atau di editing audio lain-lain itu durasinya 14 menit misal. Kemudian kita namain file 005, kita masukin ke MP3 ke MMC nya, maka otomatis jam 3:01 sampai 3:15 dia akan berbunyi file nomor 5 isinya sahur, seperti itu ya. Itu jika mau pakai file milik sendiri. Tapi jika ingin dimatikan ya nanti tinggal jam on-nya jam 3, kemudian ini off, menit on-nya 3 disamain semua ya, jam on 3, menit on 3, kemudian jam off 3, menit 3. Ini file surahnya dienolkan, ini jika ingin tidak dipakai, seperti itu. Ini untuk set alarm tartil ya. Kita naik lagi ke atas. Di sini ada mode azan ya. Jadi mode azan itu misal kita subuh itu jam 4.00 ya. Jam 4.00, maka otomatis setelah misal kalau set tartilnya itu 11 menit tadi ya, maka otomatis 349 itu dia akan berbunyi sampai 04.00. Kemudian pas 04.00-nya itu dia kan masuk waktu sholat ya kan, dia akan berbunyi bip dan dia akan azan otomatis, seperti itu. Ini ada di menu mode azannya. Untuk mode azannya itu ada 6. Satu untuk buzzer saja, tidak ada azannya. Kemudian pilihan 2 sampai 6 itu ada berbeda yang muazinya ya, berbeda yang azannya. Jadi ada yang suara anak, ada yang suara orang dewasa, ada yang azan PPI, ada yang azan Indosiar, kemudian azan Mekah dan lain sebagainya. Itu nomor 2 sampai nomor 6. Untuk defaultnya, karena biasanya ini dipakai untuk masjid, jadi kan yang sering azan kan itu muazinnya ya, jadi azan manual. Ini nanti settingnya ke 1 aja. Ini kita geser kanan untuk masuk menu azan. Nah, ini mode 1, mode azan. Mode 1 itu buzzer beep ya, tidak ada azannya, khusus untuk buzzer beep saja. Tapi jika untuk kantor ya, biasanya kan kadang kantor seperti di kantor-kantor pusat pemerintah, kemudian kantor-kantor seperti kadang di batubara dan lain sebagainya, ini biasanya announcer seperti ini, mesin tartil seperti ini untuk azan otomatis dipasang ketua untuk announcer supaya pekerja pada istirahat dan sholat gitu. Jadi ini azan otomatis untuk announcernya. Jika kita pilih geser kedua ya, kita naikkan, ini otomatis akan azan. Setiap waktu sholat akan azan, masuk waktu sholat akan azan. Pilihan nomor 2. Ini untuk azannya seperti ini. Dan kita coba untuk yang 3 ya, azannya seperti ini. Untuk mode 4 ini azannya seperti ini. Ini untuk mode 5 nya. Kemudian ini mode 6 nya
suara anak kecil ya. Kita kembalikan lagi ke mode 1 ya. Ini mode 1 ke buzzer, tidak ada azannya, seperti itu. Kita juga bisa custom pakai file milik sendiri ya untuk azannya ya. Misal kita rekam di HP ya, Allahu Akbar gitu kan, sudah satu set punya file MP3 azan ya, kita nomerin. Nanti di itu di panduannya kan ada nomor berapa itu, kalau nggak salah 200-an gitu. Misal kepengen file nomor 2 mode 2 itu pakai file azan kita, nanti tinggal dirubah saja itunya, file kitanya dirubah, angka dinamai ulang angka 200 berapa, di panduannya ada di bagian belakang. File untuk 2 sampai 6 itu ada semua. Nanti tinggal di rename saja file milik kita, masukin ke MMC, nanti kita pilih di mode berapa kita tadi bikin. Ini untuk defaultnya kita pilih satu saja ya, karena sering untuk masjid. Kemudian kita geser ke kiri, kita naik lagi. Di sini ada menu set off ya. Set off itu biasanya pada jam sholat itu mematikan pada jam 22 malam, kemudian kita akan hidupkan mesinnya itu jam 3 pagi. Biasanya seperti itu kalau di jadwal waktu sholat yang di masjid. Kalau di sini ini hanya untuk refresh data ya. Jadi nanti kalau misalnya kita set ya, ke kanan jam off 22, kemudian menit off 0 ya, maka jam 22.0 dia akan merefresh data. Dia tidak akan standby karena dayanya kecil ya, karena cuma pakai 1 LED aja. Jadi untuk defaultnya kita set 22 ya, menit 0. Kemudian kita naik lagi, ini ada set on. Nah set on ini misal jam 3 pagi itu hidup ya, ini untuk refresh ulang lagi. Jadi defaultnya itu kita isi jam on jam 3 lebih 0. Mau set jam 2 lebih 0 juga tidak apa-apa, karena ini tidak berpengaruh pada mesinnya. Intinya ini mau dipakai atau enggak apa-apa, karena ini untuk refresh data saja. Kemudian kita naik lagi. Nah di menu ini ada putar surah. Pada saat masuk menu putar surah seperti ini, ketika kita mencet volume plus, ini akan menambah volume ya, kanan kiri. Kemudian kita set 22 misal seperti ini, maka volumenya kemudian kita oke ya, volumenya itu menjadi 22 untuk defaultnya. Untuk menjaga supaya mesin ini awet ya, untuk defaultnya itu angka volumenya itu 20 sampai 25 defaultnya. Tinggal kita setting di amplinya itu ditinggikan dari volume amplinya saja. Kalau bawaan dari mesin tartil itu set saja 20 sampai 25. Kalau bawaan biasanya kita set itu 22 atau 23. Kemudian untuk memilih file ya, kita bisa pilih next. Nah ini sudah masuk menu untuk putar surahnya file berapa ya. Jadi kalau kita pilih nomor 22 gitu, ini nomor surah ya, kemudian kita oke, dia otomatis akan play file nomor 22 seperti itu. Dan kita set ini untuk exit ya. Nah itu adalah menu-menu utama dari mesin tartil ini ya, menu utamanya. Kemudian di sini juga ada fitur untuk play manual ya. Untuk cheat tidak perlu masuk ke menu
seperti ini, naik seperti ini. Ini ada cheatnya, jadi kita tekan TV mode ya. Jika kita ingin play nomor 44 misalnya, kita tekan ini next, tombol next sampai angka 44 seperti ini, dan kita oke untuk playnya. Maka otomatis mesin tartil ini akan play nomor 44. Jika kita ingin berhenti ya, tinggal pencet start saja seperti ini dengan angka ya. Misal kita exit dulu, kita tekan TV mode, nah masuk putar surah, kita next satu kali, dan karena filenya jauh ya, misal nomor 74 gitu ya, kita tekan saja 74. Tapi posisi tadi udah tekan TV mode kemudian tekan next ya, karena sudah masuk next, itu masuk menu pilih file, tekan OK, maka otomatis dia akan file nomor 74. Untuk stop kita pilih stopnya seperti itu. Kemudian untuk masuk menu volume ya, jadi jangan sampai kebalik, kita tekan TV mode, kita tekan ini volume, ini masuk menu volume ya, seperti ini. Jadi jangan sampai misal kita mau pilih file nomor 74, ternyata kita tekan TV mode kemudian volume kemudian angka, itu nanti volumenya jadi 74, nanti tinggi sekali. Jadi untuk lebih aman sih ya, setnya itu jangan TV mode kemudian tekan volume, jangan seperti itu. Kita ingin play manual, tinggal TV mode kemudian next dulu, kemudian pilih angkanya 55 seperti itu, kemudian oke. Seperti itu ya untuk start, untuk berhenti. Kita juga bisa misalnya TV mode ya, kita play nomor 44 ya, kita oke, dan kita exit. Ini masih play ya, file nomor 44, tapi tampilannya udah berubah ke jadwal biasa. Ingin berhenti tinggal pencet start saja seperti itu.